Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Pes Marsuk dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengembangan pembayaran digital syariah. Maksudnya bagaimana kita bisa mendorong pengembangan pembayaran digital syariah itu sendiri. Sebelum melangkah ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan dulu apa sih sebenarnya itu sistem pembayaran digital syariah. Sistem pembayaran digital syariah merujuk pada platform pembayaran elektronik yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Prinsip ini mencakup larangan terhadap riba atau bunga, unsur perjudian atau maisir, dan transaksi yang tidak jelas atau gharar. Sistem pembayaran digital syariah dirancang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini agar sesuai dengan hukum Islam. Platform pembayaran digital syariah ini dapat mencakup berbagai layanan seperti aplikasi perbankan digital, dompet elektronik, ataupun platform pembayaran online. Meskipun fitur dan implementasi mungkin berbeda-beda, tujuannya adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, adapun pendahuluan dari materi ini yaitu pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi era globalisasi dan pengembangan teknologi informasi. Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Islam, kita dapat menciptakan lingkungan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. Pengembangan sistem pembayaran digital syariah melibatkan serangkaian langkah, prinsip-prinsip yang mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam teknologi keuangan. Adapun beberapa karakteristik utama dari sistem pembayaran digital itu sendiri, maksudnya beberapa prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam pembayaran digital syariah itu sendiri. Yang pertama itu tidak adanya riba. Maksudnya sistem ini tidak memperbolehkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang. Transaksi harus dilakukan tanpa adanya unsur riba di dalamnya. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan. Maksudnya, sistem ini mempromosikan transparansi dan keterbukaan dalam transaksi keuangan untuk menghindari unsur-unsur yang tidak jelas atau gharar. Yang ketiga, tidak adanya maisir. Maksudnya, unsur perjudian atau spekulasi yang tidak jelas juga dihindari dalam transaksi pembayaran digital syariah. Ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan cara jelas dan adil. Yang keempat, keamanan dan privasi. Mungkin ini merupakan suatu prinsip yang saya rasa diterapkan di semua platform pembayaran digital, entah itu pembayaran digital secara konvensional ataupun secara syariah, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam pembayaran digital itu sendiri, yaitu keamanan dan privasi dari nasabah itu sendiri. Sistem ini harus menjaga keamanan dan privasi informasi pengguna dengan mematuhi prinsip-prinsip etika Islam terkait dengan privasi. Yang kelima, harus menerapkan yang namanya zakat dan sedekah, yang mana kedua hal ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam itu sendiri. Beberapa platform pembayaran digital syariah mungkin mencakup fitur untuk memudahkan pembayaran zakat dan sedekah yang merupakan kewajiban dalam agama Islam itu sendiri. Dari kelima karakteristik tersebut, perlunya untuk
diterapkan di dalam yang namanya pembayaran digital syariah. Dengan kelima karakteristik itu juga dapat secara tidak langsung mendorong bagaimana keakuratan dari prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di dalam pembayaran digital itu sendiri. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk bagaimana kita bisa mendorong pengembangan sistem digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, perlunya kesadaran dan pendidikan. Maksudnya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan digital. Kampanye edukasi dan pelatihan mengenai aspek-aspek syariah yang terlibat dalam sistem pembayaran digital dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan pentingnya bertransaksi secara sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga keuangan dan teknologi. Lembaga keuangan dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyelenggaraan seminar, workshop, atau bahkan penelitian bersama untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan potensi pasar untuk pengembangan pembayaran digital syariah itu sendiri. Yang ketiga, standar dan regulasi. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu mengembangkan standar dan regulasi yang mendukung pengembangan sistem pembayaran digital syariah. Ini termasuk penetapan pedoman yang jelas mengenai transparansi, pelaporan, dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu pengembangan infrastruktur digital. Investasi dalam struktur digital yang mendukung pembayaran syariah menjadi kunci untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi. Sistem keamanan harus dirancang untuk melindungi informasi pengguna dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, inklusivitas dan keadilan. Sistem pembayaran digital harus dirancang untuk mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, inklusivitas dan keadilan finansial dapat terwujud. Yang keenam atau terakhir, pengembangan aplikasi zakat dan sedekah. Dengan mendorong integritas fitur pembayaran zakat dan sedekah dalam platform pembayaran digital syariah akan memfasilitasi pemenuhan kewajiban keagamaan secara lebih mudah dan efisien. Nah, itulah tadi keenam langkah-langkah yang dapat diambil dalam mendorong pengembangan pembayaran digital syariah itu sendiri, dan tentunya keenam langkah-langkah yang saya sampaikan itu tidak terlepas dari karakteristik yang sebelumnya tadi saya sebutkan, yang terdapat 5 karakteristik, mulai dari tidak ada riba, transparansi keterbukaan, tidak ada mesir, keamanan dan privasi, dan zakat dan sedekah. Nah, tentunya antara karakteristik dan langkah-langkah yang saya sampaikan itu berhubungan, yang dimana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya diterapkan dalam mendorong pengembangan pembayaran digital syariah itu sendiri. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu, dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, kita dapat menciptakan ekosistem pembayaran digital yang memadukan teknologi modern dengan nilai-nilai syariah. Ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga sebagai
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai sistem pengembangan pengembangan pembayaran digital syariah, mulai dari pengertian digital syariah itu sendiri, karakteristik yang harus diterapkan di dalamnya, dan langkah-langkah yang harus kita ambil dalam pengembangan pembayaran digital syariah. Dan tentunya langkah-langkah itu tidak terlepas dari karakteristik yang memang dianjurkan yang ada di dalam Islam. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Cara daftar BSI Mobile Banking di HP. Download dan install dulu aplikasi BSI Mobile-nya dari Play Store. Buka. Pilih buka rekening. Selanjutnya, terdapat dua pilihan, jenis rekening tabungan. Selanjutnya, pilih jenis kartu ATM yang Anda inginkan. Masukkan email kita di sini, lalu nomor HP kita di sini. Jangan lupa isi kapta. Sekarang buka SMS yang dikirim BSI Mobile ke HP kita yang isinya kode OTP. Ingat, kode ini hanya berlaku 5 menit. Jika telat, kita harus minta lagi dari BSI Mobile. Masukkan kode 6 digit ini ke sini. Jika kode yang kita masukkan sudah benar, maka sistem akan reload sendiri ke langkah berikutnya. Foto KTP Anda, tapi diatur dulu posisinya tepat pada kotak yang tersedia. Depret. Kemudian isi semua data yang diminta sesuai KTP Anda. Selanjutnya, sekarang selfie sambil pegang KTP Anda. Atur posisi kepala Anda tepat pada lingkaran ini dan KTP yang Anda pegang di sini. Lanjutkan dengan selfie wajah Anda. Jika Anda sudah punya kartu NPWP, lakukan dengan cara yang sama. Sekarang tulis tanda tangan Anda di kertas putih, lalu hadapkan tepat pada kotak ini. Lanjutkan dengan mengisi data pekerjaan di rekening tabungan yang akan Anda buka dan keuangan Anda. Nah, inilah ringkasan data utama kita. Periksa dulu sebelum dilanjutkan. Jika ingin mengeditnya, Anda bisa kembali ke langkah sebelumnya. Jika sudah yakin, setujui semua ketentuan ini. Saya setuju. Sekarang kita tinggal pilih metode verifikasinya agar rekening BSI Mobile kita diaktifkan. Bisa secara online. Assalamualaikum. Selamat datang di layanan Bank Syariah Indonesia Call. Dan juga bisa datang langsung ke kantor BSI. Apapun pilihan Anda, tujuannya tetap sama, yaitu untuk mendapatkan kode aktivasi dari pihak BSI. Dengan kode aktivasi itulah nanti rekening BSI Mobile kita akan bisa aktif atau bisa digunakan.